Dari pertama kali diperkenalkan, banyak dari kalian para kaum menang mending atau Mi fans yang lemes ngelihat harganya. Sebenarnya speknya ya nggak jelek-jelek amat sih, tapi harganya itu loh yang melebihi ekspektasi kita. Karena ini brand Xiaomi, kenapa dijual tinggi banget harganya? Nggak kayak Xiaomi yang kita kenal setahun 2 tahun belakangan ini. Ya udah, sambil nunggu gebrakan Xiaomi lagi buat pasar Indonesia, mending kita nostalgia dulu nih sama HP yang satu ini. Ini adalah Redmi Note 11. Sekarang absen dulu nih. Siapa di sini dari kalian yang pernah pakai Redmi Note 11 ini atau malah sampai sekarang masih pakai Redmi Note 11 ini? Ceritakan keluh kesah kalian ya di kolom komentar. Ya udah, sebelum lanjut nostalgianya lebih dalam lagi, mari kita opening dulu. Tapi sebelumnya kalau kalian suka dengan konten nostalgia gini, silakan like video ini. Sebenarnya dari awal HP ini dirilis udah banyak banget menuai pro dan kontra. Jelas aja, Xiaomi sekarang mulai nggak ngotak dan cenderung ngelawak di tahun 2022 ini. Karena harga yang ditawarkan dari ketiga seri Redmi Note 11 pada saat itu terlampau tinggi. Ada yang bilang kelangkaan chipset, ada juga yang bilang karena merek atau brand Xiaomi itu sendiri yang sekarang udah setara sama brand Samsung, mungkin ya. Jadi harganya agak dinaikin. Tapi ya itu semua entahlah. Itu semua jadi misteri dari pabrikan Xiaomi sendiri. Sebenarnya ada 3 seri Redmi Note 11 yang di launching pada saat itu. Khusus yang gue bahas kali ini adalah seri dari Redmi Note 11. Bukan pakai Pro, bukan pakai Pro Plus. Dan waktu itu Redmi Note 11 yang gue beli ini di harga 2,8 juta kembali 1000. Dan waktu itu gue ikutan flash sale ya dari awal rilis dan dapat gratis TWS dan perdana kuota dari Xiaomi-nya. Lumayan lah. Untuk desain dari HP ini gue pribadi ya suka sih. Yang pertama, HP itu desainnya compact alias enak di genggaman, ngepas di tangan gue. Kedua, desainnya yang udah ikut desain-desain HP tahun ini, yaitu mengotak. Dan yang ketiga, warna yang gue punya ini cakep, kelihatan elegan. Warnanya namanya itu Star Blue. Desainnya cakep, walau build quality di HP ini masih berbahan polikarbonat atau plastik ya. Tapi untuk build quality-nya presisi banget. Hampir nggak ada bagian yang kopong alias padat. Belum lagi ketika kita lihat layarnya, tajam banget cuy. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahannya yang tinggi, bikin HP ini kalau dibawa di luar tuh masih kelihatan aja. Refresh rate-nya juga udah aman, 90 Hz. Bikin kita main game atau sekedar scrolling sosial media itu berasa smooth. Bentang layarnya 6,4 inch, udah ada NFC juga, serta udah ada dual speaker juga di bagian atas dan bawah. Overall untuk desain dan build quality gua nggak ada masalah sama sekali. Masih tergolong cakep buat di kelasnya. Belum lagi banyak fitur-fitur menarik yang udah gue jelasin tadi. Bikin HP ini paket komplit di kelasnya. Lanjut ke bagian performanya. Tapi sebelumnya gue mau kasih info dulu nih. Untuk spesifikasi yang ada di Redmi Note 11 ini, doi menggunakan prosesor Snapdragon 680 dipadukan dengan RAM 6GB dan juga bisa di-extend RAM-nya tambah 2GB jadi 8GB. Kapasitas penyimpanan memorinya di sini 128GB ya. Baterainya 5000 mAh dan daya ngecasnya udah 33 watt. Ada beberapa pengujian game pada saat itu yang gue uji di Redmi Note 11 ini. Dan video tes gamingnya juga udah pernah tayang ya. Di situ udah gue jelasin selengkap-lengkapnya tentang main game di Redmi Note 11 ini. Kalian bisa tonton aja di channel gue. Gyroscope di Redmi Note 11 ini juga ada ya secara hardware. Jadi buat kalian yang biasa main game pakai gyroscope jadi udah aman banget. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung ke adem ayam aja nih HP. Gua nggak nemuin panas yang berlebihan di HP ini pada saat gua main game. Belum lagi baterainya yang tergolong irit daya. Tapi dengan catatan kalian nggak bisa geber HP ini di settingan yang rata kanan ya. Sebagai contoh aja main Mobile Legends HP ini bisa disetting grafik ultra dan frame rate-nya tinggi. Tapi kurang begitu nyaman dimainkan. Tapi setelah frame rate-nya gue turunin di settingan rendah, baru dah tuh auto ngebut. Dan main Call of Duty Mobile juga sama, bisa disetting dengan grafik sangat tinggi dan frame rate-nya medium. Main multiplayer berasa kurang smooth alias kayak frame drop. Tapi setelah gue setting grafiknya rendah dengan frame rate high, baru dah tuh lancar jaya dimaininnya.
Dan juga gue tes main PUBG Mobile, settingan yang bisa dipakai di Redmi Note 11 ini smooth high aja ya. Gue main sekitar 10 menit lebih. Sebenarnya prosesor ini udah cakep, nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop, dan keadaan HP-nya pun masih angkat-angkat aja. Main settingan smooth high nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitar 10 menit lebih, baterai cuma berkurang 4% aja. Jadi kesimpulan buat performa gamenya, jadi ya ini HP sebenarnya gue merekomendasikan banget buat kalian para gamer casual aja, yang sebagai gamer penikmat aja, bukan buat push rank apalagi turnamen. Lanjut ke performa kameranya. Gue bisa bilang untuk performa kameranya ya biasa aja sih sebenarnya. Karena sensor utamanya itu dari pabrikan Samsung yang juga dipakai di Redmi 10. Tapi setidaknya lensa kameranya itu lengkap. Ada lensa utama, ultrawide, dan makro. Dan untuk kualitas fotonya bisa dibilang ya standar aja. Yang penting detailnya masih dapet dan fokusnya juga lumayan. Begitupun juga untuk perekaman videonya, yang menurut gua ya balik lagi biasa aja, dan bisa mentok di resolusi 1080p di 30 fps. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat berikut ini. Menurut gue untuk sektor kameranya masih jadi hal yang belum menarik di HP ini, karena masih banyak brand lain yang bisa hasilin kualitas kamera yang bisa di atasnya. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama, menurut gue ini HP 2 jutaan yang nggak nuntut buat kebutuhan gaming aja. Karena prosesor yang dipakai itu prosesor seri hemat daya. Kalau dari gue sih Redmi Note 11 ini buat kalian yang emang Mi fans sejati sih. Emang yang paling layak banget buat kalian beli HP di harga 2 jutaan ini. Tapi kalau kalian bukan Mi fans, banyak banget sekarang HP 2 jutaan bertebaran dan udah cakep-cakep dari sisi desain, performa, dan harganya. Oke, ya udah mungkin sampai di sini dulu aja nostalgia Redmi Note 11 dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian suka konten nostalgia gini, silakan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye bye.